Sekarang, setelah mempelajari latar belakang Injil Yohanes, marilah kita beralih pada struktur dan isi Injil ini. Para ahli telah menjelaskan struktur Injil Yohanes dengan berbagai cara. Dalam pelajaran ini, kita akan mengikuti mereka yang telah menyatakan adanya hubungan antara rangkuman pendahuluan Yohanes tentang kehidupan dan pelayanan Yesus dengan isi dari Injil Yohanes. Dengarkanlah kata-kata dari Yohanes pasal 1 ayat 10-14 ini. Yesus telah ada di dalam dunia, dan meskipun dunia telah dijadikan melalui Dia, dunia tidak mengenali Dia. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi kepada semua orang yang menerima Dia, kepada semua orang yang percaya kepada namanya, Dia memberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah. Kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan dari Dia yang adalah satu-satunya yang berasal dari Bapa, yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nas ini berfokus pada 4 gagasan utama. Yesus datang ke dalam dunia, Ia datang dan ditolak oleh umat kepunyaannya, yaitu Israel. Mereka yang menerima dan percaya kepadanya menjadi anak-anak Allah, dan kemudian mereka yang percaya itu menjadi saksi bagi Yesus. Dengan mengikuti 4 gagasan utama itu, kita akan membuat garis besar Injil Yohanes dengan cara berikut ini. Pertama, Yohanes membuka Injilnya dengan introduksi singkat yang menjelaskan inkarnasi Yesus dalam pasal 1 ayat 1-18. Kedua, Yohanes mencatat pelayanan publik Yesus dalam pasal 1 ayat 19 sampai pasal 12 ayat 50, di mana ia menunjukkan bahwa Yesus datang kepada ciptaannya sendiri dan ditolak oleh umat manusia yang hendak ia selamatkan melalui kedatangannya. Ketiga, Yohanes memasukkan sebuah deskripsi tentang pelayanan pribadi Yesus kepada mereka yang telah menerima dan percaya kepadanya dalam pasal 13 ayat 1 sampai pasal 20 ayat 31. Dan keempat, dalam kesimpulan untuk Injil Yohanes dalam pasal 21 ayat 1 sampai 25, Yohanes menyoroti peran para rasul dan murid-murid lainnya sebagai saksi-saksi bagi kemuliaan Yesus. Kita akan melihat setiap bagian dari Injil menurut Yohanes dimulai dengan introduksinya. Dalam pasal 1 ayat 1-18, Yohanes dengan dahsyat dan indah merangkumkan seluruh Injil ini. Ia mengajarkan bahwa Yesus adalah firman Allah yang telah menciptakan segala sesuatu, dan Ia adalah sumber dari segala kehidupan. Tetapi lebih dari ini, Yesus juga datang ke dalam dunia sebagai manusia sejati yang memiliki darah dan daging. Dan sebagai Allah yang berinkarnasi, Ia mewahyukan kemuliaan Bapa kepada dunia yang telah Ia ciptakan. Yohanes menjelaskan hal ini dalam Yohanes pasal 1 ayat 4-5 dengan mengatakan bahwa Yesus adalah terang yang telah masuk ke dalam dunia yang gelap. Ia menaklukkan kegelapan itu dengan menjadi satu-satunya pernyataan penuh tentang anugerah Allah. Dan meskipun Alkitab kadang-kadang berbicara tentang kemuliaan Yesus yang telah terselubung selama inkarnasinya, Yohanes menyoroti fakta bahwa inkarnasi Yesus sebenarnya menjadikan kemuliaannya dikenal dengan cara-cara yang penting. Dan jauh dari mengaburkan kemuliaan Yesus, inkarnasinya sebagai seorang manusia benar-benar menyatakan kemuliaannya. Yohanes menulis dalam Yohanes pasal 1-14 berikut. Kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan dari Dia yang adalah satu-satunya, yang berasal dari Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Setelah introduksi, Yohanes mencatat pelayanan publik Yesus dalam Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai pasal 12 ayat 50. Dalam bagian ini, Yohanes berfokus pada fakta bahwa Yesus datang kepada umatnya sendiri, bangsa Israel, dan bahwa umat Israel menolak Yesus sebagai Kristus dan Tuhan mereka. Seperti yang kita lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 11, Yohanes telah mengatakan bahwa Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Meskipun ada beberapa pengecualian penting untuk rangkuman ini, secara umum inilah cara bangsa Israel merespon pelayanan publik Yesus di dalam Injil Yohanes.
Survei kita terhadap pelayanan publik Yesus akan dibagi menjadi 7 bagian, diawali dengan persiapannya untuk pelayanan, dan dilanjutkan dengan peristiwa-peristiwa seputar 6 hari raya Yahudi yang berbeda. Marilah pertama-tama kita melihat persiapan Yesus untuk melayani dalam Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai pasal 2 ayat 12. Bagian tentang persiapan pelayanan Yesus dimulai dengan pelayanan Yohanes Pembaptis dalam Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 36. Dalam bagian ini, Yohanes menekankan bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang saksi penting atas fakta bahwa Yesus adalah anak Allah dan bahwa Yesus akan menjadi anak domba Allah yang dikorbankan yang akan menghapuskan dosa dunia. Setelah ini, Yohanes melaporkan peristiwa Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama dalam Yohanes pasal 1 ayat 37 sampai 51. Seperti halnya catatan tentang Yohanes Pembaptis, penekanan pada bagian ini adalah pada identitas Yesus. Murid-muridnya merujuk kepadanya sebagai Rabi, yang berarti guru dalam ayat 38. Mesias, yang berarti Kristus dalam ayat 41. Yang diceritakan oleh Musa, yang merupakan rujukan kepada Nabi yang telah dinubuatkan oleh Musa dalam ayat 45. Juga anak Allah dan istilah paralelnya, Raja Israel dalam ayat 49. Akhirnya dalam ayat 51, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai anak manusia yang telah diutus untuk menyediakan jalan masuk ke hadirat Allah. Bagian terakhir dari persiapan Yesus untuk melayani adalah mujizatnya yang pertama yang dicatat oleh Yohanes dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 12. Ini adalah peristiwa ketika Yesus mengubah air menjadi anggur. Tetapi fokusnya bukan pada mujizat itu sendiri. Dengarkanlah apa Yohanes tuliskan dalam Yohanes pasal 2 ayat 11 berikut. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Salah satu maksud utama yang ingin disampaikan oleh Yohanes adalah bahwa mujizat ini merupakan tanda yang menyatakan kemuliaan Yesus, dan itu membuat murid-muridnya mempercayai dia. Istilah tanda-tanda yang digunakan dalam kitab Keluaran yang mengacu kepada mujizat-mujizat yang diadakan oleh Musa. Saya menduga secara spesifik hal itu mengacu kepada tulah-tulah. Dan saya pikir, Yohanes bukan hanya melakukan hal ini karena ia sering membandingkan Yesus dengan Musa yang memang ia lakukan. Tetapi juga saya pikir, ia sebenarnya memiliki minat yang sama dengan penulis kitab Keluaran dalam menunjukkan bahwa mujizat-mujizat itu diberikan untuk menunjukkan sesuatu kepada manusia. Bisa dikatakan untuk memberi mereka informasi yang diharapkan bisa mereka tindak lanjuti. Dan secara spesifik, bahwa Allah sedang mengatakan sesuatu kepada manusia, dan manusia perlu meresponnya. Injil Yohanes memang unik di antara kitab-kitab Injil, karena kitab ini secara konsisten menyebut mujizat-mujizat Yesus sebagai semion, tanda-tanda, sebagaimana kata itu biasa diterjemahkan. Mujizat-mujizat itu bukan dimaksudkan untuk menarik perhatian kepada mujizat-mujizat itu sendiri, tapi untuk menunjuk kepada sesuatu yang melampaui mujizat-mujizat itu sendiri kepada Yesus. Secara khusus, mujizat itu dimaksudkan untuk memperkenalkan Yesus sebagai Kristus, sekaligus anak Allah, sejalan dengan tujuan dari Injil ini yang Yohanes rangkumkan dalam Yohanes pasal 20 ayat 30-31. Banyak orang mendapat keuntungan dari mujizat-mujizat Yesus, tetapi sebenarnya mereka yang matanya telah dibukakan mampu melihat apa yang ditunjuk oleh mujizat-mujizat itu, yaitu identitas Kristus. Dan karena itu saya pikir, Yohanes menggunakan satu kata yang bisa dikatakan berbicara tentang mujizat-mujizat itu bukan hanya sebagai peristiwa-peristiwa ajaib yang hebat, tetapi sesungguhnya sebagai peristiwa-peristiwa yang menunjuk melampaui peristiwa-peristiwa itu sendiri kepada identitas Kristus. Tanda adalah sesuatu yang Yesus lakukan yang mengarah kepada identitas sejatinya. Dan jika Anda hanya memahaminya pada level material dari sebuah karya ajaib, maka Anda melewatkan maksudnya. Entah itu adalah mengubah air menjadi anggur, atau memberi makan banyak orang dengan roti secara ajaib, atau mencelikan orang buta. Di sepanjang Injil Yohanes, Yohanes melihat bahwa hal-hal ini bukan sekedar karya-karya ajaib. Tetapi semuanya ini, jika Anda melihatnya sebagaimana yang dimaksudkan oleh Allah, maka Anda melihat pernyataan yang sejati akan identitas Yesus, bahwa dia adalah roti hidup. Bagian kedua yang berkaitan dengan pelayanan publik Yesus diorientasikan pada perayaan Paskah di Yerusalem. Kita akan menyebutnya sebagai Paskah yang pertama karena memang merupakan Paskah pertama secara spesifik yang disebutkan dalam Injil Yohanes.
Bagian ini dimulai dari Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai pasal 4 ayat 54. Bagian ini diawali dengan catatan Yohanes tentang Yesus yang menyucikan bait Allah dengan mengusir para pedagang dalam Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 25. Dan sekali lagi, fokusnya adalah pada identitas Yesus. Dengarkanlah apa yang ditanyakan oleh orang-orang Yahudi kepada Yesus dalam Yohanes pasal 2 ayat 18 berikut. Tanda ajaib apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami untuk membuktikan otoritasmu untuk melakukan semuanya ini? Yesus menjawabnya dengan menubuatkan kematian dan kebangkitannya sendiri yang akan menjadi tanda yang paling besar dalam seluruh pelayanannya yang menunjukkan bahwa ia adalah anak Allah. Dalam komentar-komentarnya setelah catatan ini yang ditemukan dalam pasal 2 ayat 21-25, Yohanes menyebutkan bahwa Yesus juga melakukan banyak tanda lainnya, dan sebagai hasilnya, banyak orang percaya kepada namanya, setidaknya secara superficial. Selanjutnya, Yohanes melaporkan percakapan yang menakjubkan dengan Nikodemus, seorang anggota Mahkamah Agama Yahudi, dalam pasal 3 ayat 1-21. Dan sekali lagi, penekanannya adalah pada identitas Yesus. Kali ini sebagai anak manusia dan anak Allah. Dan pada peran penyelamatan yang merupakan tujuan pengutusannya. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 22-36, kita menemukan catatan lain tentang Yohanes Pembaptis. Kali ini Yohanes menegaskan bahwa Yesus adalah Kristus anak Allah. Dan ia mengatakan bahwa Yesus telah datang untuk bersaksi tentang Allah dan keselamatan. Tetapi hampir tidak ada seorang pun yang menerima dia dengan iman. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 1-42, Yohanes melaporkan perjumpaan Yesus dengan seorang perempuan Samaria di dekat sumur di Samaria. Sekali lagi, penekanannya adalah pada identitas Yesus sebagai Mesias yang juga disebut Kristus, seorang yang akan datang dan menjelaskan segala sesuatu kepada umatnya. Dengan menegaskan bahwa keselamatan akan datang melalui orang Yahudi, dan secara khusus melalui dirinya sendiri, Yesus menantang cara berpikir wanita itu, dan memanggilnya untuk menemukan di dalam dia kehidupan dan realitas tentang Allah yang telah selalu diinginkannya. Dan banyak orang Samaria merespon pengajaran ini dengan percaya kepada Yesus. Akhirnya dalam Yohanes pasal 4 ayat 43-54, Yohanes melaporkan tanda mukjizat kedua Yesus. Seperti tanda yang pertama, peristiwa ini juga terjadi di Kana, tapi kali ini Yesus menyembuhkan seorang anak bahkan tanpa menyentuh atau melihatnya. Dan yang juga tidak mengejutkan, penekanan pada kisah ini adalah pada fakta bahwa mukjizat itu dimaksudkan untuk mengesahkan otoritas Yesus, dan bahwa mukjizat ini membuat orang yang melihatnya memiliki iman di dalam dirinya. Satu tema penting yang mengalir di sepanjang bagian yang membahas tentang Paskah pertama ini adalah iman. Yohanes melaporkan dalam pasal 2 ayat 11 bahwa setelah tanda yang pertama, para murid percaya kepada Yesus. Dalam pasal 4 ayat 42, orang Samaria percaya karena pengajaran Yesus. Dan dalam pasal 4 ayat 53, keluarga dari anak laki-laki yang disembuhkan itu percaya. Kemudian dalam Yohanes pasal 7 ayat 50 dan pasal 19 ayat 39, kita menemukan alasan untuk berpikir bahwa Nikodemus juga menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Tanda-tanda dan pengajaran yang mendalam dari Yesus adalah kesaksian-kesaksian yang penuh kuasa tentang identitasnya dan keselamatan yang ditawarkannya. Dan banyak orang yang percaya kepadanya. Tentunya salah satu tema besar dalam Injil Yohanes adalah iman yang menyelamatkan. Menjadi percaya adalah penekanan di sepanjang Injil ini. Dan penekanannya ada di dua wilayah. Satu adalah bahwa percaya atau menjadi anak Allah adalah pekerjaan dari Allah sendiri. Dan yang lainnya adalah bahwa percaya adalah sebuah tindakan yang dari sudut pandang tertentu dilakukan oleh individu itu sendiri. Iman yang menyelamatkan tentu saja dipahami sebagai suatu pemberian. Ketika kita percaya, maka hal itu adalah anugerah Allah dalam hidup kita. Tetapi hal ini didasarkan pada sesuatu yang kita lakukan. Dan karena itu harus ada aspek pengetahuan. Harus ada pengertian bahwa Kristus telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Juga harus ada semacam persetujuan bahwa kita setuju dengan hal itu. Tetapi percaya adalah sesuatu yang jauh melampaui sekadar mengetahui dan menyetujui. Ada makna mempercayai. Dan itu adalah aspek krusial dari iman, yaitu tangan kosong dari sang individu yang terulur
dan menerima semua yang telah Allah lakukan melalui anaknya Kristus. Salah satu hal yang paling mengecewakan dari dunia di sekitar kita adalah karena kata iman digunakan dengan begitu dangkal dan ceroboh. Ada banyak orang yang pada dasarnya berbicara tentang iman, seolah-olah mereka beriman kepada iman. Ada berbagai macam iman yang berbeda. Saya sedang menduduki sebuah kursi sekarang. Saya memiliki keyakinan yang cukup baik bahwa kursi itu akan menopang saya. Saya beriman pada kursi itu. Meskipun begitu, saya tidak beriman bahwa kursi itu akan melakukan hal yang lain selain menopang tubuh saya. Ketika kita berbicara tentang iman yang menyelamatkan, yang dimaksud adalah iman kepada Kristus. Yang dimaksud adalah mempercayai dan bersandar kepada kepercayaan itu, bahwa Kristus telah melakukan segala sesuatu yang diperlukan bagi keselamatan kita. Iman yang menyelamatkan itu adalah iman yang merupakan iman kepada Kristus. Karena mengetahui bahwa Kristuslah yang membayar hukuman untuk dosa kita. Mengetahui bahwa Kristuslah yang membeli keselamatan kita. Mengetahui bahwa Kristuslah yang telah mengadakan pendamaian sepenuhnya untuk dosa-dosa kita. Mengetahui bahwa di dalam Dia, kita memperoleh pengampunan penuh atas dosa-dosa kita. Iman yang menyelamatkan sederhananya adalah keyakinan untuk bersandar dan percaya kepada Kristus. Karena mengetahui bahwa Ia telah melakukan hal ini untuk mewakili kita. Bahwa tidak ada lagi yang tersisa untuk dilakukan, dan bahwa Ia selamanya menjaga mereka yang datang kepadanya dengan iman. Sedihnya, tidak semua orang merespon Yesus dengan iman. Dalam pasal 2 ayat 12-20, Yesus mengusir mereka yang telah mencemari bait Allah. Di dalam pasal 2 ayat 24-25, Yesus tidak mempercayakan atau menyerahkan dirinya kepada banyak orang. Karena Ia tahu bahwa mereka tidak memiliki iman yang sejati. Dan dalam pasal 3 ayat 18-21, kita membaca tentang penghakiman yang akan datang terhadap mereka yang menolak untuk percaya. Bagian ketiga dari pelayanan publik Yesus dikaitkan dengan sebuah hari raya yang tidak disebutkan namanya dan ditemukan dalam Yohanes pasal 5 ayat 1-47. Dalam ayat 1-15, Yesus menyembuhkan seorang lelaki yang telah lumpuh selama 38 tahun. Tetapi karena hari itu adalah hari Sabat, Yesus ditegur oleh orang-orang Yahudi karena melanggar hukum tentang bekerja pada hari Sabat. Yohanes pasal 5 ayat 16-47 mencatat respon Yesus di mana Ia mengaku sebagai pemberi hidup kekal kepada semua orang yang percaya kepadanya. Bagian keempat yang merinci pelayanan publik Yesus menceritakan kepada kita perayaan Paskah kedua yang diikutinya dalam Yohanes pasal 6 ayat 1-71. Paskah adalah hari raya ketika orang Yahudi merayakan keluarnya orang Israel dari Mesir. Jadi tidaklah mengejutkan bahwa bagian ini mengandung banyak rujukan kepada kisah Keluaran. Dalam pasal 6 ayat 1-15, Yesus secara ajaib memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Tindakan ini mengingatkan kembali tentang bagaimana Allah menyediakan mana untuk bangsa Israel setelah mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 16-24, Yesus berjalan di atas air. Dan dengan demikian menunjukkan penguasaan yang lebih hebat atas air dibandingkan dengan Musa ketika membelah Laut Merah. Kemudian dalam pasal 6 ayat 25-71, setelah melintasi laut, Yesus memperkenalkan dirinya sendiri sebagai roti sejati dari surga, yang jauh melampaui mana yang telah Allah sediakan pada zaman Keluaran. Sebagai roti sejati itu, Yesus menggenapi hari raya Paskah sebagai sang pemberi kehidupan yang sejati kepada semua orang percaya. Bagian kelima dari pelayanan publik Yesus berkaitan dengan perayaan Hari Raya Pondok Daun yang diikutinya dalam Yohanes pasal 7 ayat 1 sampai pasal 10 ayat 21. Dalam Yohanes pasal 7 ayat 1 sampai 52, Yohanes mencatat bagaimana Yesus menjalankan dan menggenapi Hari Raya Pondok Daun. Dalam Yohanes pasal 7 ayat 1 sampai 52, Yesus menggenapi tujuan Hari Raya Pondok Daun. Hari Raya Pondok Daun adalah perayaan untuk memperingati pembebasan Israel dari Mesir oleh Allah dan memperingati pemeliharaan Allah yang telah menyediakan air di padang gurun. Hari raya ini juga merayakan pemberian hujan yang terus-menerus dari Allah untuk panen. Dan perayaan ini juga menantikan hari pembebasan akhir dari Allah atas umatnya.
Selama hari raya itu, imam menggambarkan pemeliharaan Allah yang penuh rahmat dengan menuangkan air di sekeliling mezbah bait suci. Dengan menggunakan gambaran air ini, Yesus dengan berani mengklaim bahwa dirinya adalah satu-satunya yang mampu memberi mereka air hidup. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 12-59, Yesus membahas keberadaan sejatinya sebagai anak dengan menyebut dirinya anak Allah. Yesus menyebut dirinya anak Allah, dan ia bahkan menyangkal bahwa orang-orang Yahudi yang tidak percaya itu adalah anak-anak yang sah dari Abraham. Dalam pasal 9 ayat 1-41, Yesus menyembuhkan seorang pria yang buta sejak lahir. Akibatnya orang-orang Farisi yang curiga menyelidiki dengan seksama apa yang telah Yesus lakukan. Ketidakpercayaan mereka mendorong Yesus mengklaim bahwa orang-orang Farisi itulah sebenarnya yang buta, sekalipun mereka mengaku dapat melihat. Dan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik dalam pasal 10 ayat 1-21. Sebagai kontras dengan orang Farisi, Yesus adalah gembala yang baik karena ia rela menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Bagian ke-6 dari pelayanan publik Yesus mencatat peristiwa-peristiwa seputar ibadah Hari Raya Penahbisan yang diikutinya dalam Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai pasal 11 ayat 57. Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 40 melaporkan bahwa Yesus mengikuti dan menggenapi Hari Raya Penahbisan. Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 40 mencatat bahwa Yesus merayakan Hari Raya Penahbisan. Perayaan ini tidak ditetapkan dalam Perjanjian Lama. Pelaksanaannya dimulai pada tahun 165 sebelum Masehi, setelah keluarga Imam Makabius memimpin pemberontakan yang berhasil melawan Raja Yunani Antiochus Epiphanes. Antiochus telah memakai gelar Epiphanes karena ia percaya dirinya adalah manifestasi dewa yang membantai banyak orang di Yerusalem, mencemari bait suci, dan memerintahkan orang Yahudi untuk menyembah Zeus. Jadi Hari Raya Penahbisan merayakan penyucian bait suci dengan menahbiskannya kembali setelah bait suci itu direbut kembali oleh orang-orang Makabi. Sekarang hari raya itu dikenal dengan nama Ibrani Chanukah, yang berarti dedikasi. Nas ini secara tersirat mengkontraskan Yesus dengan Antiochus. Di satu sisi, Antiochus secara keliru mengaku ilahi ketika ia membantai umat Allah dan mencemari baitnya. Di sisi lain, Yesus benar-benar adalah anak Allah yang dengan setia melakukan pekerjaan Bapa, termasuk memberikan hidup kekal kepada umatnya. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 36, Yesus bahkan mengklaim bahwa ia telah dikhususkan, atau dalam beberapa terjemahan, ditahbiskan dan diutus ke dalam dunia. Dan bahasa ini mengingatkan kembali kepada penahbisan bait suci pada Hari Raya Penahbisan. Dan tentunya, Yesus sudah pernah membandingkan pembangunan kembali bait suci dengan kebangkitan tubuhnya dalam Yohanes pasal 2 ayat 19-21. Tema-tema ini dibawa ke dalam kisah kebangkitan Lazarus dalam Yohanes pasal 11 ayat 1-57, yang mendemonstrasikan kuasa ilahi Yesus atas kematian. Dan dibangkitkannya Lazarus dari antara orang mati juga menjadi bayang-bayang dari kebangkitan Yesus sendiri di akhir Injil ini, tatkala semua pengharapan dari Hari Raya Penahbisan pada akhirnya digenapi. Bagian ketujuh yang berkaitan dengan pelayanan publik Yesus ini dipusatkan di seputar persiapan-persiapan untuk Paskah ketiga dalam Yohanes pasal 12 ayat 1-50. Persiapan-persiapan Yesus untuk Paskah ketiga yang Yohanes sebutkan melatar belakangi pelayanannya kepada ke-12 muridnya dalam Yohanes pasal 13-17, serta pengorbanannya sebagai sang anak domba Paskah dalam pasal 19. Persiapan-persiapan Yesus diawali dengan pengurapannya untuk penguburan dalam pasal 12 ayat 1-11. Dalam ayat 12-19,
Yohanes mencatat Yesus dieluk-elukan ketika memasuki Yerusalem. Dalam Yohanes pasal 12 ayat 20-50, Yesus mengumumkan secara terbuka bahwa inilah saat baginya untuk dimuliakan melalui kematian dan kebangkitannya. Yesus memanggil mereka yang mendengarkannya untuk percaya kepadanya. Namun, bahkan setelah melakukan banyak mukjizat di hadapan mereka, banyak orang Yahudi yang percaya, tetapi banyak juga yang tidak percaya. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.